kedatangan ada berdua itu suatu tentang apa yang bisa bantu untuk kalian berdua kalian. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Maria Lucia Risiko SPD. Saya berasal dari Bintan, tapi dibesarkan di Manggarai. Tahun 1991 ini saya baru pindah dari SD Impres Kota Umen di tahun ajaran 2021-2022. Jadi saya masuk di sini baru sekitar mau 6 bulan sudah. Saya tinggal bulan ini lalu dipercayakan menjadi wali kelas 4C. Tahap konsep bagaimana cara ibu mengatasi pembelajaran pada dalam seperti ini tahun ajaran baru 2021-2022 2 bulan pertama itu secara daring karena mulai dari bulan Juli sampai Agustus itu daring melalui WhatsApp group. Itu berjalan lancar, tetapi ada beberapa kendalanya juga. Yang pertama itu anak-anak yang tidak mempunyai pulsa data. Tapi bagi yang punya HP dan punya pulsa data itu rata-rata. Nah, rata-rata mereka mengerjakan tugas, hanya ada kira-kira sekitar dari 20 anak-anak itu sekitar 11 alasan itu karena pulsa data yang pertama. Lalu yang kedua, HP itu dibawa oleh orang tuanya, sehingga kendalanya itu waktu mereka sudah terima tugas, kena HP masuk orang tua bawa, nanti malam kalau tidak besoknya baru mereka kirim. Lalu kalau yang tidak punya pulsa data, istilahnya nanti tugas itu mereka kumpulkan. Setelah 1 minggu mereka angkat ke sekolah, lalu kami terima jemput di sekolah untuk bagi. Jadi sebenarnya baik juga kalau ada beberapa kendala. Kendalanya kan di rumah kita jadi bisa pantau. Di rumah itu kan apakah benar-benar anak yang kerja ataukah orang tua yang kerja. Itu menjadi satu kendala. Ketika sudah sekolah tatap muka, baru kita bisa buat perbandingan. Waktu daring lancar-lancar sudah baik. Setelah tatap muka, berarti ada kelemahan dan kelebihan. Ada tahap ini kan anak-anak memiliki kemajuan yang kognitif. Bisa ibu berikan satu contoh bentuk kemajuan yang kognitif yang terjadi di sekolah. Maksudnya tahap pembelajaran kognitif ini salah satu bentuk kemajuan kognitif. Bentuk salah satu kemajuan kognitif yang terjadi di secara pengetahuannya. Akhirnya mereka dikasih tugas, lalu tugas itu dikerjakan dikumpulkan ketika waktu tatap muka. Ini kan kita bisa lihat pekerjaan, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah, kita bisa melihat hasilnya tuh kita lihat memang, oh ini anak kemampuannya seperti ini, ada kemajuannya. Tetapi waktu daring kita tidak bisa pantau, karena dibantu oleh orang tua. Nah, ternyata anak ini yang mampu seperti ini, yang sedangnya seperti ini, terus yang ini kelemahan ini. Kalau yang belum mampu, maka dia kita bimbing. Materi itu kita harus ulang kembali. Nah, sedangkan yang sudah maju secara kognitif, nah itu yang kita kasih dia kenal. Kemampuan apa saja yang dimiliki anak pada operasional normal? Maksudnya bagaimana? Kemampuan apa saja yang dimiliki anak pada tahap operasional normal? Nah, mereka ini ada yang pertama ada kemampuan untuk secara ini pengetahuannya. Nah, kemampuan pengetahuan itu kemampuan untuk menalar, namanya soal indikasi, lalu kemampuan untuk berbicara, lalu juga ada kemampuan keterampilan
Nah, dari itu harus antara pengetahuan dan keterampilan itu harus seimbang. Nah, lalu semua itu sangat penting untuk anak-anak. Jadi bukan hanya pengetahuannya saja, ya pengetahuan itu dia tuh diterapkan dengan keterampilan. Jadi dalam pengetahuan dia begini, tetapi keterampilan juga apa hasil turut apa yang dia lakukan. Terus ibu bagaimana dengan siswa yang kemampuannya itu kayak namanya Kemampuan, jadi anak-anak ini kita bedakan. Ada yang kemampuannya di atas rata-rata, ada yang sedang, ada yang di bawah. Nah, kalau kemampuan yang di atas rata-rata itu cepat sekali. Misalnya kita beromong, oh dia sudah paham, kita sudah jelaskan. Apalagi kalau buku itu dibagi di mereka, biasanya malam dia baca dulu. Jadi kalau pagi kita jelaskan, nyambung. Sedangkan anak-anak yang masih akan di baca saja itu, biasanya kita menggali, kita harus memahami dulu karakter anak. Kalau itu kita tahu latar belakang anak. Anak yang kita evaluasi. Nah, dari pekerjaan yang kita kasih, kita bisa tahu ini dia punya kemampuan seperti apa. Lalu misalnya kan ada ketika kita memulai pembelajaran itu, ada awalnya itu kan ada kegiatan literasi, misalnya literasi itu kita pancing mereka untuk ini belajar, itu kita bisa menilai anak ini bisa, kalau dia bisa menjawab pertanyaan kita dengan baik. Tapi ada anak yang diam saja, anak-anak yang ada beberapa di sini. Maka itu kita harus kasih motivasi. Kita motivasi dan ulang-ulang, bukan hanya 1-2 kali. Nah, juga kita jadi orang tuanya, bahwa anak kita sampaikan, anak ini harus ada kerjasama dengan orang tua. Anak ini kelemahannya di sini. Misalnya membaca kalau sudah selesai, dia sudah bisa baca. Tetapi teknik membaca yang baik dia belum bisa paham. Karena itu kita harus bekerjasama dengan orang tua. Karena ada 3 tingkat di sini. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang di bawah. Harus kita beberapa anak. Itu juga dengan masalah dia orang tua. Lalu ada kerjasama dengan orang tua, dengan, apalagi saya baru di sini, biasanya saya tanya dengan guru yang di sini. Saya tidak memahami anak. Nanti saya katakan karena mereka dari kelas 3 ini, saya juga bertanya kepada ibu kepala sekolah. Karena waktu saya itu baru 5 bulan untuk mengenal mereka secara itu belum. Nah, saya di sini mulai masuk bulan Juli. Nah, Juli Agustus itu hanya secara daring dan saya belum kenal anak-anak. Sedangkan saya tatap muka dengan mereka itu baru bulan September. Ini karena September, jadi September, Oktober ya kurang lebih sudah mau 3 bulan. Jadi ada artinya waktu daring itu kan saya belum ada bayangan sama sekali seperti apa. Dan 3 bulan ini saya juga sudah bisa mengenal orang tuanya. Lebih-lebih setelah melaksanakan PTS, nah bos bisa tahu kemampuan anak ini seperti ini. Untuk memahami itu masih ada kerjasama antara guru dengan guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua. Berarti rata-rata di sini ibu sudah bisa mengenal mereka ya? Iya, sudah. Nama-nama. Nama-nama sudah. Ada pertama jumlah anak itu 28. Terus ada yang tua, sekarang realnya 26. Jadi mereka ini belajar, nah, 1 minggu itu anak punya hanya 3 hari. Karena shift 1 itu hari Senin, Rabu, Jumat, hanya 13 anak. Nah, memang lebih gampang kita memilih, kita kenal. Oh anak-anak, dari mereka duduk itu kita bisa tahu, oh, duduk di sini namanya ini, duduk sini namanya ini. Karena sudah diatur sekian. Shift 2, nah ini itu sudah pelan-pelan bisa. Satu hari itu biasanya 3. Nah, tapi tergantung. Kalau biasanya itu 3, 2, tergantung dengan, tapi rata-rata 3. Kalau tema, biasanya 3. Nah, tapi tergantung dengan itu ampun, mas pelajaran di ampun. Kalau hari Senin itu biasanya 3. Itu ada bahasa Indonesia, IPS, IPA. Nah, kalau tapi itu juga sekarang sudah selesai. Karena masih ada pembelajaran agama. Nah, memang kelihatan kita agak sepertinya berkurang pas ya, karena hanya sampai jam 11. Masih ada guru masternya itu agama dengan pendidikan jasmani dan olahraga.
Nah, lalu masih ada muluk bahasa Inggris. Hanya kita ada kerjasama tadi. Nah, misalnya dengan agama sampai jam berapa. Nah, begitu. Sehingga kita hanya ambil yang inti-intinya saja. Nah, lalu untuk anak yang lebih, kita kasih dia belajar di rumah. Nah, untuk semua dapat, kalau materinya yang sama, materi sama itu kita jelaskan satu kali saja. Nah, terus yang lain berupa tugas, kita periksa, kalau di mana yang nilai rendah, kita ulang lagi, tidak ada robot itu bisa tahu, yang bikin pasti gitu. Sudah mau datang berkunjung kelas ini dan bertanya sesuatu hal yang sangat penting. Mohon maaf mungkin dalam kawan-kawan ini ada